Regulasi diri. Kamu pernah merasa sulit mengontrol emosi? Atau tergoda untuk menyerah di tengah jalan? Bisa jadi kamu sedang diuji dalam suatu hal penting, yaitu regulasi diri. Tapi apa sih sebenarnya regulasi diri itu? Yuk simak baik-baik. Regulasi diri itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya secara sadar untuk mencapai tujuan. Regulasi diri ini adalah kunci tersembunyi di balik kesuksesan, ketenangan, dan ketahanan hidup. Menurut para ahli psikologi ternama, regulasi diri bukan hanya kemampuan biasa, ini adalah kekuatan internal. Regulasi diri menurut para ahli merupakan kemampuan aktif individu untuk mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku demi mencapai tujuan serta menyesuaikan diri dengan standar atau harapan tertentu. Menurut Albert Bandura pada tahun 1991 menekankan bahwa regulasi diri adalah proses dinamis yang meliputi penetapan tujuan, pemantapan, evaluasi serta adaptasi perilaku secara proaktif. Bukan yang tercepat yang menang, tapi yang paling mampu mengendalikan diri. Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki regulasi yang baik? Yuk kenali gejalanya. Yang pertama yaitu mengatur emosi. Kemampuan untuk mengatur emosi seperti menenangkan diri saat marah atau kecewa merupakan salah satu gejala regulasi diri yang penting. Gejala yang kedua yaitu menentukan tujuan dan menjaga motivasi. Individu dengan regulasi yang baik mampu menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan motivasi untuk mencapainya. Mereka akan tetap fokus meski menghadapi hambatan atau kegagalan. Gejala yang ketiga yaitu mengendalikan impuls. Kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan menahan impuls merupakan bagian penting dari regulasi diri. Gejala yang terakhir yaitu monitoring diri, yaitu kemampuan untuk mengamati dan menilai perilaku sendiri secara terus-menerus. Kemampuan mengendalikan diri bukan bakat, tapi ia adalah kebiasaan yang bisa dilatih. 3 hal penting yang membentuk regulasi diri kamu menurut Bandura. Faktor yang pertama yaitu efikasi diri atau self-efficacy, yaitu keyakinan pada kemampuan sendiri. Faktor yang kedua yaitu standar pribadi atau personal standards, yaitu aturan dari dalam diri. Yang ketiga, konsekuensi diri atau sub-consequences, yaitu memberi hadiah atau hukuman pada diri sendiri. Kita adalah pelatih terbaik bagi diri kita sendiri. Ketika regulasi diri melemah, dampaknya bisa sangat luas loh. Bisa terjadi stres dan kecemasan, perilaku impulsif, hubungan yang buruk, atau gangguan mental, dan gagal untuk mencapai tujuan. Tanpa kontrol diri, kita bisa kehilangan arah meski peta sudah di tangan. Berita baiknya, regulasi diri bisa dilatih dan diperkuat. Ini dia solusinya. Solusi yang pertama yaitu latihan mindfulness. Melatih individu untuk mengenali dan mengelola emosi, serta pikiran agar dapat mengontrol perilaku lebih efektif. Yang kedua, atur tujuan yang jelas dan realistis, yaitu membantu menetapkan target yang spesifik dan terukur untuk memudahkan monitoring dan pencapaian tujuan. Solusi yang ketiga yaitu manajemen waktu dan belajar. Teknik pengelolaan waktu dan strategi belajar efektif dapat meningkatkan fokus dan disiplin.
Solusi yang keempat yaitu dukungan sosial dan lingkungan positif. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan dapat memperkuat regulasi diri dan memberikan motivasi. Solusi yang terakhir yaitu penanganan stres dan pengelolaan emosi. Teknik relaksasi dan coping yang sehat membantu mengurangi dampak negatif stres yang dapat melemahkan regulasi diri. Regulasi diri bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang mengarahkan diri menuju versi terbaik kita. Karena hidup bukan soal reaksi, tapi tentang respon yang kita pilih dengan sadar.